Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, beliau yang kita nantikan syafaatnya, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, di mana kita akan membahas kitab tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisirul Karami Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Alhamdulillah kita akan masuk ke surah 86, yakni surah At-Tariq. Dan kajian kita pada malam hari ini akan dibersama oleh beliau, guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan men-share seluas-luasnya informasi kajian dari Bumiku Mengaji sehingga banyak sehingga informasi kajian tersebut bisa tersebar secara luas dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan semoga apa yang sudah jemaah share nantinya Allah balas dengan sebaik balasan. Kemudian kami juga mengajak kepada jemaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya, sehingga nanti bisa menulis faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian selepas materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab jika masih memungkinkan dan masih ada waktu. Pada jamaah yang nanti hendak bertanya, kami persilakan boleh bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai lepas Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz bergabung, kami persilakan kepada jemaah sekalian bisa mempersiapkan diri, bisa men-share informasi kajian ini kepada keluarga maupun rekan-rekan dari para jemaah. Insya Allah, ya Ustadz sudah bergabung, kajian akan langsung kita mulai. Baik, untuk sementara kami cukupkan untuk mukadimahnya. Kami pamit undur diri dulu. Saya silakan kepada jemaah bisa mempersiapkan diri dan memurjah materi. Barakallahu fikum. Bismillah, pada jemaah sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di tengah kita. Dan sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, untuk kajian pada malam hari ini sudah kami buka. Apakah kajiannya sudah bisa kita mulai Ustaz? Boleh. Sampai di surat apa? Sekarang masuk ke surat Tharik Ustaz. Awal ya. Nah, Oke, surat At-Tariq. baik. Pada jemaah Sebentar. kami bersiap-siap Ya. karena kajian akan segera kita mulai. Eh, Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung berikan kepada Ustadz Nizar Sajabal. Waktu kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. .
Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Kita masuk pada surat baru, yaitu surat At-Tariq. Surat ini kategorinya surat Makkiyah, seperti pada umumnya surat-surat yang ada di juz 30, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ini kesepakatan para ulama tafsir. Adapun berkaitan dengan keutamaan dari surat At-Tariq, berkaitan dengan ini disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, bahwa Rasulullah SAW membaca surat At-Tariq di sholat zuhur dan asar. Bahwa Rasulullah SAW membaca surat At-Tariq di sholat zuhur dan asar. Artinya, terkadang Rasulullah SAW membaca surat ini, bukan selalu loh ya. Seperti yang banyak difahami oleh masyarakat bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas waktu fajar. Akhirnya setiap fajar baca surat itu terus. Terus surat di waktu maghrib. Akhirnya setiap maghrib baca itu terus. Ini salah paham. Jadi baca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu pada Qobliyah Fajar. Adapun fajarnya, beliau terkadang membaca ini, terkadang membaca itu gantian. Ya, begitu juga pada sholat maghrib dan sunnah ba'diyahnya. Jadi kadang beliau baca ini, kadang beliau baca ini, bukan terus-terusan baca itu, tidak. Adapun berkaitan dengan maqasid, artinya tujuan dari surat ini adalah eh, di surat At-Tariq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil-dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dalil akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam surat ini menetapkan bahwa Al-Quran ini memang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Al-Quran ini tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pula tulisannya atau ucapannya Jibril. Ini bukan Jibril yang membuat, bukan pula Rasulullah SAW yang membuat. Tetapi Al-Quran ini memang seluruhnya kata-katanya, kalimatnya, maknanya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini juga bicara tentang annal aqibata lil muttaqin, bahwa akhir dari perjalanan yang baik itu pasti ada pada diri orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman, kedamaian, surga itu semua hanya akan dirasakan dan dinikmati hanya pada orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian berarti lawannya adalah ancaman kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang bergelimang di dalam kemaksiatan. Ini adalah ancaman bagi mereka, bahwa kehidupan mereka pasti akan berakhir dengan azab, kesengsaraan bagi mereka itu sendiri. Nah, ini bahasan tentang surat At-Tariq secara umum gambarannya. Ya. Kemudian kita lihat di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i wat-tariq." Diterjemahkannya menjadi demi langit dan at-tariq, yaitu bintang. Ya, demi langit dan
bintang. Ayat ini yang pertama ini tentu seperti pada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu bicara tentang apa? Sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Tentu sumpah Allah dengan makhluknya menunjukkan bahwa ini adalah makhluk yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini sumpahnya dengan makhluk yang memang yang paling besar, yaitu langit. Langit adalah ciptaan Allah yang paling besar. Apalagi langit ini sab'a samawat, ada 7 tingkatan langit di sana. Dengan keindahannya, dengan kekokohannya, semua ini menunjukkan kebesaran zat yang menciptakannya. Jika langit aja seperti ini besarnya, begitu besarnya 7 lapis, lalu bagaimana dengan zat yang menciptakan? Menunjukkan begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Adapun kita manusia, yaitu hamba Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan sesama makhluk. Sumpah dengan sesama makhluk ini hukumnya adalah dosa besar. Bahkan dikategorikan sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah pada hakikatnya adalah pengagungan. Seseorang yang bersumpah berarti dia mengagungkan makhluk itu. Itulah nilai syiriknya. Kalau Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Kalau kita sumpah adalah pengagungan. Dan pengagungan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di sini Allah mengatakan wassama, demi langit. Artinya begitu besar penciptaan langit ini. Kekuasaan Allah sangat-sangat besar. Ya, kita makhluk yang lemah. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqikum. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan kita yang kecil ini. Apalah kita dibanding dengan penciptaan langit-langit dan bumi. Kita adalah makhluk yang kecil. Makanya kalau kita bertauhid kepada Allah, berharap kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta yang merupakan itu ketundukan, kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah semata. Kita memohon, berlindung, meminta tolong hanya kepada Allah semata. Kita serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit yang begitu hebat. Maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupi. Siapa yang menyerahkan semua urusannya sama Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin, ketenteraman, kedamaian. Dan Allah akan memberikan, jangankan kita, langit yang begitu luas, langit yang begitu besar, yang begitu kokoh, yang indah, tidak pudar keindahan dan warnanya. Itu Allah yang menciptakan dan mengatur. Lalu bagaimana dengan kita yang kecil ini? Tentu Allah pasti akan mencukupi kehidupan kita, mencukupi segala hajat kita. Ini adalah sebuah nilai iman yang luar biasa. Nah, selanjutnya di ayat ini menyebutkan was-sama'i wat-tariq, at-tariq. Lalu Allah mengatakan wa ma adraka mat-tariq. At-tariq, tahukah kalian apa itu at-tariq? Lalu Allah menjelaskan sendiri makna at-tariq itu, yaitu an-najmu tsaqib. Tariq yang dimaksud di sini adalah an-najm. Inilah tafsir ayat dengan ayat. Ketika Allah mengatakan wat-tariq was-sama'i wat-tariq. Apa itu tariq? Allah kembali mengatakan wa ma adraka mat-tariq. Tahu nggak kalian apa itu tariq? Yang pertanyaan yang tujuannya ingin
menarik perhatian kita agar kita memperhatikan lebih terhadap Al-Quran ini daripada yang lain. Lalu Allah menjelaskan sendiri makna dari At-Tariq itu, yaitu An-Najmu Tsaqib. Tariq itu artinya An-Najm, bintang. At-Tsaqib artinya bercahaya. Nah, di sini baru Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan. Ay al-mudhi alladhi yadqubu nuruh, yaitu bercahaya, di mana cahayanya itu akan bersinar. Wa yakhriqus samawat, fayanfudhu hatta yura fil ardi, di mana cahayanya itu akan menerangi langit-langit, sehingga cahaya itu menembus semuanya, mampu dilihat oleh makhluk yang ada di bumi. Wasahih annahu ismu jinsin yashmulu sairun nujumit tawaqib. Pendapat yang lebih tepat bahwa at-tariq di sini mencakup semua bintang. Ya, semua bintang yang ada di langit, semua bintang yang ada di alam semesta ini, itu semuanya disebut tariq. Berarti bumi ini termasuk bintangnya. Iya. Karena di sini ada pandangan lain dari sebagian para ulama tafsir bahwa tariq ini salah satu jenis bintang. Jadi, salah satu jenis bintang. Tapi beliau lebih cenderung mengatakan bahwa tariq ini semua bintang lah. Semua bintang yang ada di alam semesta yang bersinar dan sinarnya memenuhi itu, yang bisa dilihat oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Ya, berarti apa ini termasuk? Wallahu a'lam. Jadi makhluk yang di bumi dia bisa melihat bintang yang ada di langit itu karena itu memang bercahaya. Dan Allah menciptakannya dengan banyak manfaat di sini. Terutama berkaitan dengan iman bahwa ini adalah menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ada berapa jumlah bintang yang ada di langit. Tidak ada siapapun ilmuwan manapun yang mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Dan Allah atur semua bintang itu. Tidak ada yang berbenturan. Tidak ada. Allah atur sedemikian rupa dengan cahaya. Kapan dia muncul, kapan dia bercahaya, kapan mataharinya yang bercahaya, kapan bintangnya yang menghilang, dan kapan bintang ini muncul cahaya sempurna, dan kapan dia tidak sempurna, dan sebagainya. Semua Allah mengaturnya dengan penuh kesempurnaan. Lalu bagaimana kita yang kecil? Nah, inilah. Ini semua aja diatur. Apalagi kita semua. Hanya ada seorang ulama salaf disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam tentang penjelasan hadis Arba'in Nawawi itu. Menjelaskan hadis Rasulullah SAW, uzhud fima fi aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu atas apa yang ada di tangan orang. Pasti manusia akan cinta sama Anda. Beliau di situ, Imam Ibnu Rajab mengoment ada menyebutkan sebuah kisah yang dikenal dengan nama oleh beliau sebut dengan nama Abu Hazim Az-Zahid. Seorang bernama Abu Hazim. Ditanya oleh muridnya, ya Ibnu Hazim, ma maluk? Wahai Ibnu Hazim, kamu punya harta apa? Mungkin dilihat oleh murid-muridnya, kok ini sangat-sangat sederhana sekali ya, hartanya tak ada. Hartamu apa? Di situ beliau mengatakan, saya punya dua harta yang saya tidak takut miskin dengannya. Apa itu? Saya percaya sama Allah. Dan yang kedua, saya tidak mengandalkan manusia. Muridnya bertanya lagi, kamu tidak takut miskin? Beliau menjawab, saya takut miskin. Zat yang menciptakan saya adalah dia yang punya langit-langit dan beserta isinya itu. Saya takut miskin. Yang nyiptain saya siapa?
yang mengatur, yang punya langit-langit, yang mengatur langit, yang mengatur semua yang ada di langit. Itu aja Allah atur. Saya kecil. Ini sebuah iman yang luar biasa. Sebuah iman yang luar biasa. Nah, di sini pada ayat yang keempatnya, Allah mengatakan, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ini in kullu nafsin. Jadi setiap jiwa pasti ada yang menjaga jiwa itu. Ya, setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Maksudnya apa? Imam Sa'di mengatakan, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ayyahfadhu 'alaiha a'malaha as-salihah was-sayyi'ah. Dijaga amalan-amalan baiknya maupun amalan-amalan buruknya. Dijaga amalan. Manusia berbuat baik, manusia berbuat buruk, semuanya terjaga. Kalau kita berbuat kebaikan, perbuatan baik kita terjaga. Kalau kita berbuat keburukan, sekecil apapun, semuanya terjaga. Tidak akan hilang filenya, tidak akan terhapus memorinya, tidak akan terlupakan, dan tidak akan terlewatkan. Semuanya. Semuanya. Sekali lagi, kita berbuat baik sekecil apapun, pasti itu terjaga. Jika kita berbuat buruk sekecil apapun, itu juga terjaga. Maksudnya, tidak akan terlupakan, tidak akan terlewatkan, ya, tidak akan. Semuanya terjaga. Maksudnya apa? Fatujaza bi'amalihal mahfud 'alaiha. Artinya apa? Itu akan tercatat di sisi Allah. Semua akan tercatat. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita akan mendapatkan balasan dari semuanya itu. Seperti yang Allah kisahkan tentang orang-orang mujrimin. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mengatakan di akhirat nanti, Ma lihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu khadira. Ini lembaran apa ini? Dia tidak menyisahkan sedikit pun, tidak terlewat sedikit pun, tak tertinggal sedikit pun. Semuanya tercatat di dalamnya. Yang kecil tercatat, apalagi yang besar. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati apapun yang telah mereka lakukan terpampang jelas di hadapan mata mereka. Hadir, jelas terpampang di hadapan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ini Rabbmu yaitu zat yang menciptakan kita. Menciptakan langit-langit tadi itu. Menciptakan semua bintang-bintang ini dengan penuh kesempurnaan. Tidak akan mendolimi sedikit pun dari apa yang ada pada diri kita. Kalau itu baik, Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang luar biasa. Jika itu buruk, maka Allah akan membalasnya dengan keburukannya. Allahu Akbar. La yakhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, fama ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang berbuat seukuran dzarrah, seukuran bayi semut, dzarrah itu bayi semut artinya. Dia berbuat sesuatu yang sangat kecil saja. Jika itu kebaikan, Allah menjaganya, mencatatnya. Allah akan memberikan balasan kebaikan yang jauh lebih baik dari itu semuanya. Tapi jika itu keperbuatan buruk, maka Allah akan menimpakan dosa dan adab pada dirinya.
Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridallah la yulqi laha bala. Ada seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata yang membuat Allah itu ridho dengan dia. Padahal dia nggak begitu perhatian dengan kata-kata itu. Padahal dia nggak paham dengan kata-kata itu. Tapi kata-kata itu membuat Allah ridho sama dia. Maka Allah akan sayangi, Allah ridhoi dia. Tapi sebaliknya, dalam hadis Abu Hurairah itu, jika dia berbicara dengan kata-kata yang membuat Allah itu murka sama dia, lalu habalah. Padahal dia nggak perhatian dengan kata-kata itu, nggak paham. Maka akibatnya apa? Yahwi biha finnar. Allah masukkan dia ke dalam neraka gara-gara kata-kata itu. Ta'udzubillah. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita ucapkan, yang ada di dalam niatan kita. Loh, kok bisa? Iya, yang ada di dalam niatan kita. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Perhatikan. Dan kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbersit di dalam benaknya dia. Allah. Allah tahu apa yang terbersit di benak kita. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Aplikasinya, contohnya, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang punya niatan baik dalam hatinya, ternyata dia nggak mampu melaksanakan karena ada satu penghalang, maka Allah kasih dia pahala kebaikan. Allah kasih pahala kebaikan. Wa in amilaha, tapi kalau dia kerjakan, Allah kasih pahala berlipat-lipat ganda. Subhanallah. Jadi inilah, apapun, sekecil apapun. Makanya Allah bilang berkaitan dengan orang tua, wala takul lahuma uf. Jangan ngomong, ah, atau apa kalimat yang rendah, tapi itu menyinggung hati orang tua Anda. Anda itu tercatat sebagai dosa besar. Contoh lain, wailun likulli humazatin lumaza. Binasa, celaka, adab orang yang merendahkan, membuka aib orang lain. Bagaimana? Macam-macam para ulama tafsir penjelasannya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerak badan, seperti merendahkannya dengan gerak tangan, dengan kerutan dahi, yang menunjukkan bahwa dia merendahkan orang. Semua itu apa? Semua itu perbuatan dosa. Bisa besar itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Semuanya ada yang jaga. Kalau kita iman akan hari ini, paham dan iman, maka kita akan hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau berbuat, hati-hati niatan yang baik-baik saja. Semua dijaga. Kalau punya mau niatan, niatan yang baik. Jangan ada pernah niatan sedikit pun yang buruk, yang jelek sama orang kayak sama diri kita. Jangan ada niatan yang buruk. Nanti dicatat buruk di mata Allah. Apalagi hasad, dengki, apalagi dendam, ya, apalagi merendahkan orang, merasa dirinya hebat, merasa dirinya begini dan begitu. Kesombongan, wah ini sih diamnya ini sudah ucapan. Kita mikir mau ngomong apa. Kan di dunia kan di kita kan ada undang-undang IT. Kita nulis sedikit. Tapi itu menjadikan delay hukum, keresahan. Mungkin followernya dia sedikit. Tapi karena kata-katanya dia, atau ucapan dia, atau potongan video dia di media sosial itu menebar keresahan, itu langsung dicomot, langsung masuk penjara Anda. Begitulah perbuatan kita juga sama. Jadi ini memberikan pelajaran yang besar agar kita menjaga diri, menjaga niatan,
menjaga ucapan, menjaga perbuatan kita semua. Allahu Akbar. Ini ayat yang keempat. Lalu di ayat yang berikutnya kembali Allah bicara tentang keagungan dan kebesarannya. Kalau tadi Allah bicara tentang langit, langit dan bintang-bintangnya. Tujuannya apa? Inilah kekuasaan Allah. Sehingga artinya langit aja pergerakannya, bintang saja pergerakannya, cahaya saja pergerakannya, kegelapan pergerakannya, malam, ya, menjelang malam, malamnya, kemudian tengah malamnya, mulai masuk waktu fajar, mulai matahari terbit, semua terkontrol, terstruktur dengan sangat sempurna, bukan rapi lagi, sempurna. Perputaran bintang itu sendiri sangat sempurna. Tidak ada sedikit pun yang terlewat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perbuatan kita semuanya. Tidak ada yang terlewat dari perbuatan kita sedikit pun. Tidak ada, tidak mungkin. Sekecil apapun. Daun yang jatuh saja di tengah pegunungan, di tengah hutan, Allah tahu. Apalagi kita. Sekecil apapun niatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, semua tidak akan luput dan terlewat. Semua pasti tercatat. Jika baik, akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Jika buruk, dia akan mendapatkan dosa dari itu semuanya. Di sini selanjutnya Allah bicara tentang kebesarannya lagi tentang manusia kali ini. Habis bicara tentang langit semua, bicara kembali ke manusia di ayat yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cobalah kamu manusia sekarang. Sekarang manusia, coba lihat. Falyanzuril, indahnya manusia melihat, mengamati. Mimma khuliq. Kalian itu diciptakan dari apa? Falyatadabbar khilqatahu wa mabda'ahu. Dan manusia untuk merenungi bagaimana penciptaan. Makanya dunia mereka yang berada dalam dunia kedokteran atau fisika medis yang lebih ekstrim lagi kan fisika medis. Mereka bisa lihat itu kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau ilmu mereka dibingkai dengan iman. Tapi sayangnya ketika belajar ilmu semua, orang-orang barat tentu yang menyajikan. Sehingga iman itu dibuang. Tak ada iman di sana. Harusnya mempelajari semua ini berpijak pada ayat 5 surat At-Tariq ini. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cobalah lihat manusia, coba penciptaan kamu. Ada berapa sendi manusia? Rasulullah SAW mengatakan manusia itu memiliki 360 persendian. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saraf, wah nggak tahu sudah berapa banyak itu saraf itu sudah. Makanya di sini mereka yang belajar medis, fisika medis itu luar biasa. Mereka tahu kekuasaan Allah di sini. Justru itu menjadikan iman mereka harusnya bertambah di sini. Luar biasa. Khuliqa min ma'in dafiq. Dijelaskan di sini oleh Allah. Dari mana awal penciptaan manusia? Awal penciptaan manusia adalah khuliqa diciptakan dari air yang memancar. Ini awal penciptaan. Yang dimaksud air memancar ini adalah air mani memang. Karena air mani itu ketika keluar ketika hubungan intim suami dan istri, ya dalam konteks hubungan suami istri, air mani laki-laki itu kan keluarnya memancar. Di sini disebut ma'in dafiq. Itu awal mula penciptaan manusia. Lalu Allah bicara lagi dari mana air mani itu muncul. Lihatlah, semua Al-Quran bicara ini. Yakhruju min bainus sulbi wat tara'ib. Air mani itu keluar di antara sulb dan tara'ib. Di antara sulb dan tara'ib.
Apa ini sulb dan taraib? Imam Sa'di mengatakan, yuhtamal, kemungkinan maknanya, annahu min baini sulbir rajul. Yang dimaksud dengan sulb di sini adalah laki-lakinya. Ya, sulb ini apa ya? Bagian punggung sini ya, pinggang ya. As-sulbu, laki-laki itu. Sedangkan perempuan, kata Imam Sa'di, taroib. Kalau taroib itu perempuan. Ya, air mani perempuan itu keluar dari taroib. Taroib itu apa? Imam Sa'di mengatakan taroib itu wahya sadiyahu, yaitu dari kedua payudaranya dia. Subhanallah. Jadi laki-laki dari sulbu, sedangkan perempuan dari taraib. Taraib adalah dari payudaranya dia. Ini kemungkinan maknanya. Wa yutamal anal murada al-maniu dafiq wa huwa maniu rajul. Dimungkinkan juga maknanya. Ada kemungkinan lain dari ini, dari yang makna tadi itu ada makna yang kedua. Bahwa air mani yang memancar tadi itu adalah air mani laki-laki, khusus laki-laki. Berarti kalau tadi makna yang perempuan, bahwa air mani yang memancar itu laki perempuan. Kalau laki dari sulbu, kalau perempuan dari kedua payudaranya. Memancarnya dari situ. Ada makna yang kedua, mengatakan bahwa air mani yang memancar ini khusus laki-laki. Wa anna mahallahu alladhi yakhruju minhu ma baina sulbihi wa taraibihi. Sedangkan tempat keluar memancarnya air mani laki-laki tadi itu antara sulbu dan dadanya dia. Antara pinggangnya bagian bawah sama atasnya. Antara itu keluarnya. Wala'allah hadha aula. Sepertinya ini yang lebih tepat. Kata beliau. Fa'innahu innama wasafallahu bihil ma'an dafiq. Karena ayat ini bicara tentang sifat yang Allah sajikan berkaitan dengan air yang memancar. Walladhi yuhis bihi wa yushahad dafqu, di mana ini bisa dirasakan dan bisa dilihat memancarnya air itu, yaitu maninya laki-laki. Wa kadzalika lafdhu taraib, begitu pula kata dari taraib ini. Fa innaha tusta'malu fir rajul, ini juga diberlakukan bagi laki-laki juga. Fa inna taraib lir rajul, yang dimaksud taraib bagi laki-laki itu adalah seperti payudara bagi perempuan. Kalau perempuan payudaranya, sedangkan laki-laki ya di dadanya sini, laki-laki dada. Ya kalau perempuan payudara jatuhnya. Makanya Allah berfirman, min bainis sulbi wa taraib. Ini di antara sulb dan taraib ini. Jadi laki-laki keluar di antara itu. Menurut beliau ini yang lebih tepat pandangannya. Subhanallah ya. Ini Al-Quran ya. Nanti ilmu pengetahuan pasti akan membenarkan Al-Quran ini. Ya. Inilah kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Ya. Lalu Allah bilang, wa innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah itu Allah mampu untuk mengembalikan manusia dalam kondisi yang seperti semulanya. Artinya kalau manusia itu wafat, Allah bisa mengembalikan lagi seperti sedia kala. Alladzi aujadal insana min ma'in dafiq. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu ada dari air mani yang memancar. Yakhruju min hadzal maudhi' sa'b. Air maninya itu keluar dari tempat yang sulit ini. Memancar. Memancar dia. Tapi tempatnya itu sulit sebetulnya. Qadir ala raj'i fil akhirah. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia seperti kondisinya di akhirat nanti. Wa i'adatuhu lil ba'ts, mengembalikan manusia pada waktu hari kebangkitan. Untuk apa? Wan nusyur wal jaza, untuk manusia dikumpulkan kembali dan menerima balasan. Ada yang mengatakan makna ayat ini adalah annallaha ala raj'il ma'il manfuq fi sulbi laqadir.
Ada yang mengatakan maknanya bahwa Allah mampu mengembalikan air mani ini ke tempatnya lagi. Ini makna yang kedua. Maksudnya tadi kan air memancar. Laki-laki air memancar ke rahimnya istrinya. Dan Allah mampu untuk mengembalikan air mani ini yang sudah masuk ke rahim istrinya. Allah balikin lagi ke posisinya di laki-laki. Allah mampu untuk mengembalikannya. Wa in kana hadal ma'nu sahihan falaysa huwal muradu minal ayat. Ini memang benar Allah maha mampu untuk menjadikan itu gitu loh ya. Tapi bukan ini maksud ayat ini kata Imam As-Sa'di. Maksudnya adalah nanti di akhirat Allah pun akan mampu mengembalikan Anda seperti semula. Ya, berarti hari kebangkitan itu pasti akan ada. Hari mana manusia dikumpulkan di mahsyar itu pasti terjadi. Untuk apa? Untuk menerima jaza dan balasannya. Ya, untuk menerima jaza dan balasannya. Makanya endingnya adalah di ayat yang tadi. Itu apa? In, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Makanya jaga hati kita, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita. Jaga ya. Fisik boleh melemah karena faktor usia. Manusia pasti akan wafat dan fisiknya akan hancur di tanah, nanti di kuburan. Tapi roh dia bisa, roh dan jasadnya akan balik di alam yang berbeda. Jasadnya akan kembali di alam yang berbeda, yaitu alam kubur ada lagi di sana. Allah mampu untuk menjadikan lagi. Makanya adab kubur, nikmat kubur itu pada roh dan jasad. Jasad yang mana? Ya Allah alam, jasad yang di alam kubur. Kalau kita lihat jasad manusia yang wafat, jasad kita semua nanti ya hancur di tanah. Allahu Akbar. Begitu pula Allah akan mampu mengembalikan manusia, membangkitkan manusia dari kuburnya dengan jasadnya. Tentu jasad yang berbeda dengan jasad manusia di dunia. Nah, kalau dia wafatnya bayi, dibangkitkan bayi, begitu kan tidak. Ya. Untuk apa manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dengan kondisi manusia lagi? Ya, untuk yaumatu belas sarair. Hari itu semua yang akan yang dilakukan manusia akan ditampakkan oleh Allah. Nah, disinilah jemaah. Semasa di dunia itulah waktu untuk menjaga hati, menjaga ucapan, untuk jaga perbuatan. Waktu untuk selalu memperbaiki hati kita. Waktu untuk berbicara dengan tutur kata yang baik. Waktu untuk beramal soleh. Jauhi segala yang bisa merusak hati. Jauhi tutur kata yang bisa bernilai dosa. Jauhi perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jauhi semuanya. Di dunia waktu kita berbuat ini. Di dunia waktu kita melakukan semuanya ini. Agar apa? Agar nanti ketika dikubur dan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburan, yang ditampakkan oleh Allah adalah kebaikan semuanya. Allah ditampakkan semuanya kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang berikutnya dari 9 setelahnya bicara tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Ya, kita lanjutkan bahasannya dari ayat yang ke-9 ini nanti pada bahasan yang berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Pada kajian malam hari ini kami silakan pada jamaah yang sudah bertanya secara langsung bisa raise hand, atau bagi yang sudah menuliskan di kolom chat bisa langsung dikirimkan. Baik, kami silakan kepada yang sudah raise hand, Abi Yahya bisa bertanya kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz, Ya, bagaimana silahkan. cara menjaga bagaimana cara menjaga hati dan menjaga perkataan dan perbuatan itu, Ustadz, agar tidak jatuh terjerumus ke dalam dosa-dosa besar gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi mengenai ayat in kullu nafsin lama 'alaiha hafid itu, apa itu bisa Ustaz dikaitkan dengan surat Qaf itu yang ladaihi rokibun atid itu Ustaz, di kanan kiri manusia itu ada rokib dan atid gitu Ustaz. Itu bagaimana? Ya, Dua saja Ustaz pertanyaan saya. Jazakallah khairan. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Menjaga. Kalau harta, kita menjaga harta, ya dijaga secara fisik. Di rekening, dipantau rekeningnya terus. Dijaga fisik, penjagaan fisik. Mobil, ya dijaga fisik. Fisik kita dijaga secara fisik. Jaga fisik ini capek, Pak. Ya, jaga harta itu capek, jaga fisik capek, ya, ngerawat fisik itu capek. Orang nge-gym, waduh, nggak boleh makan ini harus ditakar, kalorinya sekian, ininya sekian, sekian, wes repot ya, Pak. Sebagaimana orang jaga usaha, capek, betul ini capek. Kita yang karena kitanya sendiri yang jaga, Pak. Tapi kalau jaga hati, jaga ucapan, jaga perbuatan. Yang jaga siapa? Yang jaga itu adalah ilmu, Mas. Makanya para ulama bilang ilmu itu jaga kamu. Tapi kalau harta dunia, kamu yang jaga. Capek. Maksudnya apa? Maksudnya rajin belajar. Sekarang Alhamdulillah fasilitas belajar itu luar biasa. Sudah nggak dibatasi tempat lagi dan ruang lagi. Kajian online, kajian offline, kemudian kajian-kajian yang sudah terekam dari ustadz-ustadz yang kita percaya pemahamannya. Ini semua adalah ilmu. Ini semua ilmu. Ilmu ini kalau sudah kita pelajari, itu yang jaga hati kita. Ilmu ini yang jaga ucapan kita. Ilmu ini yang jaga perbuatan kita. Kita mau punya niatan sesuatu, ada yang buruk. Ilmu ini yang muncul. Jangan. Itu nggak boleh. Itu hasad. Itu sombong. Itu angkuh. Itu dendam. Bahaya lu. Jangan. Itu niat buruk. Itu niat jahat. Ilmu yang ngontrol kita. Pemahaman. Mau bicara, ingat. Hati-hati lo kalau ngomong. Itu nanti nyinggung orang lo. Kalau kamu mau ngomong ini, kita kan mau ngomong kan ada di pikiran kita. Oh, enggak boleh lo itu. Ini jangan lo. Ilmu ini yang ngingetin. Kita mau berbuat sesuatu. Ini boleh enggak ya? Oh ini dibolehkan. Oh ini disyariatkan. Oh ini halal. Oh ya udah boleh kita kerja. Mau oh enggak boleh ini haram. Oh ini bahaya. Ini bisa berbahaya. Oh jangan. Jadi kesimpulannya. Apa yang bisa, gimana caranya jaga hati? Jaga hati satu-satunya adalah dengan ilmu belajar. Ilmu apa? Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah wahyu, belajar Quran dengan penafsiran yang benar, belajar hadis-hadis yang valid dari penjelasan para ulama, belajar akidah dari dimensi ilmunya, belajar fikih, belajar akhlak. Dari mana? Dari sumber Quran, hadis, dengan pemahaman penjelasan para sahabat, para tabi'in. Ini ilmu ini yang jahat. Siapa yang ngajarin kita? Para ustadz-ustadz yang kita percaya kemampuannya untuk ke arah sana. Ya, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang kedua Baik, tadi apa? Yang kedua tadi apa? Lupa pertanyaan sih. Malek. Itu saat yang dikaitkan dengan surat Qaf, Oh ya, ya dikaitkan dengan surat Qaf. Tentu iya, itu satu ladaihi kaitan, raqibun satu atid. makna.
Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berbicara dengan satu kata atau satu kalimat saja. Pasti ada yang nyatat baik buruknya. Iya, ada yang jaga, tercatat semua Pak. Iya, kaitannya erat itu. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Baik, ada pertanyaan masuk melalui pesan chat. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, apakah ketika wudhu kaki kanan 3 kali sampai mata kaki, tapi kaki kiri hanya 2 kali sampai mata kaki, tapi yang ketiga tidak sampai mata kaki dan dilakukan secara urut. Apakah bisa membuat wudhu jadi tidak sah dan sholat tidak sah? Jawabannya tetap sah wudhu Anda dengan cara seperti itu. Nggak apa-apa, tetap sah wudhu Anda. Cuman kita disuruh berwudhu itu dengan sempurna. Ya. Siapa yang menyempurnakan wudhu? Ya. Ya. Rasulullah SAW selalu mengatakan dalam beberapa hadis menyempurnakan wudhu. Lalu dia membasuh semua anggota-anggota wudhunya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Jadi pertanyaan Anda memberikan kesan apa ya, sembarangan lah, kesan negatif gitu ya. Semoga tidak. Tapi kalau ditanya sah nggak wudhunya, sah, karena pada hakikatnya wudhu yang syarat wajibnya itu sekali-sekali aja. Dan juga yang penting bagian yang wajib semua terbasuhi semuanya. Ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, tentu hendaknya kita wudhu itu dengan sempurna. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kami izin bacakan kembali pertanyaan Ustadz. Bismillah. Ustadz pernah dengar dari satu asatidz tentang masuk surga dari pintu mana saja. Salah satunya menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Apakah hadis ini sahih Ustadz? Karena Ana berusaha mengamalkan sholat sunnah tersebut. Tapi kalau lagi di kantor, kadang hanya bisa sholat wajib saja, yaitu sholat zuhur saja tanpa sholat sunnah. Apakah boleh Ana kerjakan sholat sunnahnya yang 4 sebelum dan sesudah zuhur? Setelah sholat zuhur dikerjakan, waktu Ana di kantor agak luang dan yang pasti sebelum masuk waktu asar. Jazakumullah khairan. Ya, pertama yang Anda sampaikan itu kan hadis Ummu Habibah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menjaga 12 rakaat maka Allah akan bangunkan istana di surga. Di hadis Abdullah ibnu Umar disebutkan 10 rakaat. Bedanya yang mana? Bedanya adalah di sunnah sebelum zuhur. Kalau Ummu Habibah 12 rakaat artinya Qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Dua, dua. Dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Sedangkan Abdullah bin Umar 10 rakaat. Sholat sunnah, rawatib. Berarti sebelum zuhurnya 2 rakaat saja. Ini yang disebut dengan sholat sunnah muakkadah yang selalu dikerjakan selama dia mukim. Kalau dia dalam perjalanan safar, maka yang dilakukan hanya qobliyah fajar saja. Ya, yang berkaitan dengan rawatib ya, sholat wajibnya. Nah, kalau Anda bertanya, boleh nggak saya zuhurnya cuman qobliyahnya tok, atau ba'diyahnya tok, atau nggak sholat sunnah sama sekali? Ya nggak apa-apa, Mas. Ini kan sholat sunnah, nggak ada apa-apa. Ya, Anda sholat wajibnya tok, ya nggak apa-apa. Ya, ini kan sholat sunnah. Tapi kalau kita mengerjakan sholat sunnah, kemuliaannya luar biasa. Ya, kemuliaannya luar biasa. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya, Baik, izin kami bacakan Ustadz pertanyaan kembali. Ustadz, sahabat Ana, Ulana pernah merasa dizolimi orang lain dan berkata tidak terima dizolimi.
dan mengatakan tidak ridho dan akan menuntut di akhirat nanti. Apakah sikap seperti ini baik Ustadz? Karena ketika Fulana bercerita kepada Ana, Ana sarankan ikhlas, ikhlaskan saja. Mungkin beliau nggak sengaja. Lebih baik ikhlas daripada repot menuntut di akhirat. Kalau diikhlaskan akan menjadi pahala buat anti. Tapi Fulana tetap kekeh tidak rela dan akan menuntut di akhirat. Apakah sikap seperti ini baik Ustadz? Ya, sikap seperti itu akan melahirkan dendam. Ya, di hatinya dipenuhi dengan dendam. Dan hati yang penuh dendam itu berarti hatinya sakit. Dan itu akan berpengaruh pada amal solehnya. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan kita ini akan diangkat oleh Allah, akan diangkat kepada Allah, dilaporkan sama Allah setiap Senin dan Kamis. Tapi kalau di hati kita ini ada dendam, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, pending amalannya, tunda amalannya, jangan diterima amalannya dulu, sampai di hati dia ada hilang dendamnya. Jadi dendam ini penyakit hati yang bahaya, akan melahirkan kesombongan. Nah ini penyakit hati akan merusak amalnya dia. Lebih baik apa? Melupakanlah semua itu, lupakan saja. Dan yang lebih afdal adalah dia memaafkannya. Ini yang paling mulia. Apakah berarti kalau dia memaafkan terus dia nggak dapat dosa di akhirat? Ya tidak, dia akan tetap mendapatkan dosa dia. Kenapa? Karena dia sendiri belum taubat. Masalahnya kan di kita. Apakah kita melupakan, memaafkan, mendoakan dia, semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bertaubat, ya dia akan tetap mendapatkan dosa dan hukuman di akhirat. Jangan sampai kita sendiri yang terkena dosa juga gara-gara itu. Ya, itu bahaya sekali. Ya. Lagian, apa manfaatnya buat kita kalau kita terus-terusan itu? Nggak ada manfaat sama sekali. Berbahaya, jadi beban pikiran, terus hidup nggak nyaman akhirnya. Ya, Wallahualam. Selanjutnya, Baik, kami persilakan kepada yang sudah resen kepada Bapak Tarmizi. Bisa bertanya pada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini memang pertanyaan Silakan, yang, Pak. ya, pertanyaan saya ini memang agak sedikit, nyeleneh mungkin. Begini Pak Ustadz, apakah orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu bisa digolongkan kepada syirik kecil? Karena kan kalau ya dari diskusi itu, dia itu melakukan bid'ah itu bukan karena mengacu kepada dalil Rasulullah, tapi saklek dengan pendapat ulamanya lah, seperti itu Pak Ustaz. Ini kok saya lihat kok malah saklek dengan pendapat ulama. Jadi saya khawatir jangan-jangan ini malah bisa masuk syirik kecil karena sudah dalil kepada bukan dari sunnah. Mohon maaf mungkin kalau pertanyaan saya ini agak nyeleneh Pak Ustaz. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Pertanyaannya bagus sekali ya, barakallahu fiik. Bid'ah itu kalimat yang luas, Pak. Umum dia. Mencakup apa? Syirik itu juga bid'ah, Pak. Ya. Bukan syirik, bisa juga masuk dia. Dia bisa masuk ke ranah syirik, bisa masuk ke ranah ibadah. Seseorang yang datang ke kuburan lalu minta-minta, itu syirik kan? Iya, syirik. Apakah itu bid'ah? Iya beda, karena zaman dulu tidak ada. Sahabat nggak pernah datang ke kuburan Nabi minta-minta. Beda. Ya. Tapi ranah bid'ahnya syirik. Sekarang orang yang
melakukan acara peringatan Maulid. Nah, apa itu bid'ah? Iya bid'ah. Tapi apa itu syirik? Belum tentu. Dia bid'ah aja. Yaitu melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Ibadah yang nggak ada contohnya dia. Seseorang yang zikir, umpama kita baca Yasin setiap minggu harus kita membaca 100 kali. Kan ada itu tarekat-tarekat itu. Apa itu syirik? Dia beda apa? Dari sisi ibadah. Nah, syiriknya dari sisi mana? Syiriknya dia adalah mentaati tauhid. Ya, wa'budullaha wajtanibut tauhid. Ibadahlah hanya kepada Allah dan jauhi tauhid. Apa itu? Mentaati selain Allah. Dia taat kepada selain Allah. Dia patuh kepada selain Allah. Nah, di sisi itu dia akan berada di dalam di dalam syiriknya dia. Ya. Dia taat kepada selain Allah, patuh kepada selain Allah, harusnya dia taatnya sama Allah, dia patuhnya dengerinnya, dia mendengarkan sami'na wa ata'nanya hanya sama Allah semata, sehingga dia taat sama Allah semata. Sama Allah semata. Harusnya gitu. Tapi ketika dia kepada tokohnya, hanya sama tokohnya ini tok, nah disitulah letak dia kemusyrikannya, di mana dia memalingkan ketaatan kepada selain Allah. Perbuatan yang dia lakukan, apakah itu syirik atau tidak perbuatannya lagi. Nah, kalau dia meminta lagi, oh ini syirik, pada selain Allah syirik. Oh ini ibadah bid'ah. Jadi rangkaian ini semuanya bisa masuk bid'ah. Semua itu dikatakan sebagai bid'ah. Bid'ah masuk ke syirik, bid'ah masuk ke ibadah. Gitu, Pak, ya. Jadi semua ini kalimat umum bid'ah bisa masuk dikategorikan syirik, bisa masuk pada kategori ibadah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya emang Iya, tadi Pak sama-sama. Ustadz udah menyinggung itu masalah maulid, memang terkait dengan maulid itu Pak Ustadz. Terima Iya, kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. ya Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, syukur atas jawabannya. Ada pertanyaan yang masuk langsung pada MC. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana Waalaikumsalam fidyah puasa warahmatullahi. yang telah meninggal dunia? Apakah ada syariatnya? Jika ada, mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, mohon dijelaskan seperti apa kasusnya. Seperti apa kasusnya sehingga kita bisa menjawabnya. Kalau seperti ini ya sulit kita untuk menjawab karena belum dijelaskan kasusnya seperti apa. Ya. Silakan yang lain. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah Assalamualaikum. ketika wudhu lebih dari 3 kali itu bisa membuat wudhu dan sholat kita menjadi tidak sah dan harus diulang? Ya, wudhu lebih dari 3 kali itu tetap wudhunya sah dan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Berdosa apa? Rasulullah SAW melarang wudhu lebih dari 3 kali itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman zada faqad dzalama wa ta'adda." Siapa yang lebih dari itu, maka dia telah melakukan kezaliman dan melampaui batas. Jelas hadisnya. Jadi dia berdosa lebih dari itu. Tapi wudhunya tetap sah, sholatnya tetap sah, Mas. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang dikirim kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dimuliakan Allah, selalu berada dalam lindungan Allah. Jalla wa'ala. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Saat ini para Ustadz atau para satis tengah sibuk mendakwakan haramnya penjarahan dan merusak fasilitas umum. Tetapi ketika pemerintah merampok uang rakyat dengan memblokir rekening, mengambil paksa sepeda,
atau sepeda motor, mengambil lahan rakyat, dan memajaki secara tinggi. Kenapa para asatidz diam saja, Ustadz? Bagaimana memahami hal ini, Ustadz? Jazakumullah khairan. Begini, jemaah. Ada hal yang harus kita pahami. Umpama, saya ambil sebuah ilustrasi, jemaah. Di komplek kita dikuasai oleh preman. Dan preman ini cukup kuat dan memiliki pengikut power yang begitu besar. Power besar. Dia preman sudah. Intinya preman sudah. Lalu apa sikap kita dengan preman ini? Apakah Anda langsung mengkritisi preman ini? Memperkarakan preman-preman ini, jamaah? Yang terjadi apa kalau Anda memperkarakan mereka? Apakah yang terjadi kemaslahatan? Atau yang terjadi malah keburukan? Semua pasti akan menjawab keburukan. Anda memperkarakan, oh premannya akan malah keluar, malah akan menentang Anda, malah dirusak rumah-rumah Anda di sana. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah anjuran ke warga. Itu yang bermanfaat. Anjuran ke warga. Jangan melakukan ini yang itu. Yang mendorong mereka melakukan keburukan yang lebih berbahaya lagi. Inilah. Jangan kita mengingkari kemungkaran, lalu itu malah memicu terjadinya kejahatan dan keburukan yang lebih besar. Ya, maksud hati sih mau membuat saluran air. Tapi saluran air yang Anda buat itu menjadikan sawah-sawah rusak. Ya. Maksud hati mau mengingkari kemungkaran. Tapi dampak buruknya jauh lebih berat, lebih besar daripada Anda yang lakukan. Ya, ini tidak ada ulama satupun yang mengatakan itu akhirnya. Terus bagaimana? Nah, bagaimana sekarang? Satu, berdoa. Ini yang senjata yang paling ampuh. Sudah, tinggal berdoa. Yang kedua, menganjurkan kepada masyarakat untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu akan lahir kebaikan. Nah, inilah jamaah. Ya kan? Sudah Anda mau apakan? Mereka punya power, super power. Apalagi infonya dari mana sih, Mas? Oh, begini, oh ini begini, ini info dari mana? Kita ini jangan sampai seperti ibu-ibu yang lata, bapak-bapak yang lata, dipicu lata, ini kan lata sosial. Ya, ini berbahaya loh. Kita membangun hukum dari opini masyarakat, membangun hukum dari hoax, membangun hukum dari mereka yang ngobok-ngobok di air yang jernih. Ini dunia politik, Bang. Ya, ada teman, ada lawan, Bang. Ya, kita harus tahu itu. Jangan kita ini mudah terprovokasi oleh berita. Berita ini menginginkan trending topik di pada dirinya. Yang bikin di media sosial, dia pengen media sosialnya itu viral. Sehingga follower dia naik, cuan dia dapat dari sana. Kita jangan jadi orang lata. Berpikir bijak, melihat yang sebenarnya. Jangan terjebak dengan sebuah isu. Ini orang pinter namanya. Ya, itulah hati-hati Mas. Ini dunia politik berbahaya. Yang menganut di sini kan dianut demokrasi di mana semua orang punya partai dan warna.
Jangan kita menjadi orang yang ada di pasar burung, yang ikut-ikutan berkicau di tengah pasar burung. Ya, yang bijak adalah melihat kebenaran. Kalau memang yakin itu sebuah nilai yang negatif, jangan menjadikan tanah liat jadi tambah becek, tapi bersikap bijak, yaitu berdoa dan lakukan kebaikan di tengah masyarakat. Itulah, wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Melanjutkan pertanyaan yang membayar vidya tadi Ustaz untuk orang yang meninggal. Ada keterangan tambahan yang mana kasusnya Bapak penanya tadi terkena stroke H-2 menjelang puasa. Sehingga selama 1 bulan penuh tidak dapat puasa. Qadarullah akhir Juli ini meninggal dunia. Bagaimana? Apakah ada fidyah puasa untuk ayahnya tersebut Ustaz? Ya, berarti ayah Anda tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Karena tidak ada kesempatan bagi ayah Anda untuk bayar. Sebelum Ramadan, stroke. Masuk Ramadan, stroke. Berarti selama Ramadan, dia tidak ada kewajiban untuk puasa kan? Terus kewajibannya apa? Mengkodok fidyah. Ya kan ada kemungkinan dia nanti sembuh setelah Lebaran. Ya kan? Bisa jadi kan orang stroke sembuh. Atau cuman ya memang sembuh mungkin mohon maaf lumpuh sebelah tangannya atau apa, tapi dia masih bisa berpuasa dengan leluasa. Jadi pas Ramadannya dia tidak ada kewajiban di Ramadan itu. Nanti habis Ramadan dia baru bisa membayarnya. Ternyata habis Ramadan malah wafat. Berarti kan dia memang tidak ada kesempatan apapun dan bagi orang tua Anda tidak ada fidyah dan tidak ada apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Seperti yang ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diajukan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang saya sampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan pada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan hasanah keilmuan kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.